Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 361, Si Yuandong, seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tian Wanxing hanya merasakan kekuatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya membombardirnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, meledaknya kekuatan iblis gila yang 4 kali lipat. Bahkan dengan berkat arti sejati martial Dao, itu juga meledak. Lalu, bagaikan roket, dia melesat ke angkasa tinggi. Sosok Tian Wanxing makin mengecil. Baru setelah mencapai ketinggian yang cukup, Tian Wanxing jatuh dari langit. Dengan suara gemuruh, sebuah bangunan di kota setan langit terlihat tertusuk dan berubah menjadi debu. Tanah bergetar, sebuah kawah dalam berbentuk manusia muncul. Kerumunan itu terkejut. Tian Wanxing, yang bahkan telah melepaskan arti sejati martial Dao-nya, bersama dengan kekuatan iblis gila yang berlipat 4, tetap saja kalah. Dia benar-benar terpesona. Kerumunan orang itu menatap Yang Xiaotian di atas panggung yang diselimuti aura pedang 9 warna dan menatap inti emas yang bersinar bagai matahari keemasan, mereka benar-benar tercengang. Baik itu ramuan suci maupun 11 hati pedang, keduanya unik dengan keunggulannya masing-masing, satu-satunya di benua Dewa Biru. Tian Hongji menarik napas dalam-dalam, matanya memancarkan seberkas cahaya hijau, yang tak lain adalah mata laut hijau kuno, yang konon mampu melihat menembus hakikat segala sesuatu. Akan tetapi, saat dia baru saja menggunakan mata laut hijau dan berniat menembus rahasia dalam tubuh Yang Xiaotian, tiba-tiba, dua kekuatan yang sangat menakutkan dan dingin bagi jiwanya, menarik kembali mata laut hijaunya ke arahnya. Kulit Tian Hongji berubah drastis. Apa sebenarnya dua kekuatan yang ada dalam tubuh pemuda ini yang bahkan mata laut hijaunya pun tidak dapat menyelidikinya? Dan kedua kekuatan itu tampaknya berasal dari zaman kuno. Bagaimana tubuhnya bisa mengandung kekuatan dari zaman dahulu? Yang Xiaotian berdiri di atas panggung, menatap Tian Hongji. Apakah kau jenderal pemimpin klan Setan Langit? Karena aku telah menang melawan Putri Setan Langit, aku akan merepotkanmu untuk membawaku ke perbendaharaan Setan Langit untuk memilih besi surgawi bawaan. Tian Hongji belum berbicara ketika Si Yuandong, Ratu Peri, tertawa dingin, pilih besi surgawi bawaan. Nak, sebaiknya kau pikirkan dulu apakah kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Yang Xiaotian, momentumnya dilepaskan sepenuhnya, dengan dua sayap besar terbentang di belakangnya, sayap peri. Semakin kuat garis keturunan klan peri, semakin mempesona dan berwarna-warni sayap peri. Sayap peri Si Yuandong berwarna emas, dengan warna-warna lain terjalin di antara emas. Saat Si Yuandong mendekati Yang Xiaotian, Si Mo, patriark keluarga Hai, dan tokoh-tokoh penting klan elf lainnya juga berjalan menuju Yang Xiaotian. Semua pusat kekuatan klan elf yang hadir menyerbu ke arah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, mengepung mereka dengan kuat. Yang lainnya, melihat situasi itu, begitu ketakutan dan mereka segera mundur. Si Yuandong melangkah keluar dari panggung kepresidenan, melayang di udara, menatap Yang Xiaotian dengan dingin, "Wah, kalau bukan karena kamu, klan elfku tidak akan kehilangan begitu banyak pasukan. Sekalipun kamu mati 100 kali, itu tidak akan terlalu banyak." Ekspresi Yang Xiaotian tidak berubah. "Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku?" Si Yuandong tertawa kecil setelah mendengar ini. "Aku tahu kau memiliki dua dewa binatang dari alam roh surgawi di sisimu, tetapi mereka hanya berada di tingkat pertama roh surgawi. Jika aku memutuskan untuk membunuhmu, dewa binatang tingkat rendah seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikanku?" Dengan itu, pedang peri muncul di tangan Si Yuandong, saat dia tiba-tiba menusukkannya ke arah Yang Xiaotian. Di bawah infus kekuatan roh surgawinya, ki pedang dari pedang peri meledak dengan dahsyat. Ratu Peri ternyata berada di level ketiga alam roh surgawi. Dan bukan hanya di ambang, tetapi di puncak awal level ketiga. Justru karena inilah dia yakin bisa membunuh Yang Xiaotian. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Yang Xiaotian melarikan diri dari kota Setan Langit. Dia tahu bahwa dengan bakat Yang Xiaotian yang mengerikan, begitu dia melarikan diri dari kota Setan Langit dan tumbuh lebih kuat, dia pasti akan menjadi mimpi buruk bagi klan peri. Saat Si Yuandong mulai bergerak, Si Mo, patriark keluarga Hai, dan 4 tokoh kuat alam roh surgawi lainnya juga mulai bergerak. Selain Si Yuandong, klan peri juga membawa 4 ahli dari alam roh surgawi, sisanya dari alam suci, alam kaisar, dan anggota keluarga kekaisaran seperti Si Luo. Dengan Si Yuandong dan 5 roh surgawi lainnya menyerang bersama-sama,
Bergabung dengan ratusan orang dari alam suci, kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi mengubah ekspresi semua orang secara drastis. Banyak leluhur yang segera menarik pengikutnya dan bergegas berlindung. Tepat saat pedang Qi Yuandong hendak menghancurkan Yang Xiaotian menjadi debu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Raungan mengerikan itu menyapu bagai gelombang pasang. Banyak sekali ahli yang terpental atau pingsan. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi, Ki iblis di sekitar kera iblis di dekat Yang Xiaotian melonjak dan membengkak dalam sekejap, berubah menjadi kera raksasa hitam raksasa yang tampaknya menopang langit dan bumi. Kegelapan turun ke langit dan bumi. Si kera iblis menghantam dengan ganas menggunakan satu telapak tangan. Si Yuandong, yang merasakan kekuatan dahsyat dari telapak tangan kera yang turun bagai gunung, menjadi pucat karena ngeri dan lari mundur dengan panik, sekaligus menghantam pedang peri ke langit. Simo, patriark keluarga Hai, dan seluruh ahli klan elf ketakutan dan mundur, sambil melancarkan serangan ke langit. Tapi itu sia-sia. Serangan si Yuandong dan kawan-kawan hanya mengenai telapak tangan kera besar itu, seolah-olah mengenai besi surgawi yang tidak bisa dihancurkan, telapak tangan kera itu sama sekali tidak terluka. Ledakan. Telapak tangan si kera menghantam tanah dengan keras. Kota setan langit tersentak hebat seakan-akan baru saja dihantam pukulan yang menghancurkan. Si Yuandong, Simo, patriark keluarga Hai, dan 5 orang lainnya dari alam roh surgawi semuanya terpental akibat gempa susulan dari serangan telapak tangan, dan elf lainnya yang tidak dapat menghindar tepat waktu tergencet seperti tomat. Ratusan aliran darah menyembur keluar, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Kerumunan orang menyaksikan bahwa seluruh arena telah lenyap, dan dalam radius 1 kilometer yang berpusat di arena, kini ada kawah raksasa yang terbentuk oleh telapak tangan si kera. Para individu kuat dari berbagai ras menjadi pucat karena ketakutan. Gelombang panas di tenggorokan si Yuandong diikuti oleh semburan darah, dia menatap ngeri ke arah kera iblis yang menopang langit, lalu keluka mengerikan di dada kera itu, dan berteriak tak percaya, kera iblis yang tulus. Apakah kamu dari Demon Ape Ridge? Yang dari Demon Ape Ridge. Begitu semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Demon Ape Ridge mampu menekan seekor kera iblis yang sangat ganas, dan semua orang tahu bahwa bahkan Dewa Pedang Naga Langit pun tidak dapat membunuhnya. Siapakah Dewa Pedang Naga Langit? Dia adalah ahli terhebat di Kekaisaran 100 Klan selama 10.000 tahun. Jika saja Dewa Pedang Naga Langit pun tidak dapat membunuhnya, dapat dibayangkan betapa mengerikannya kera iblis ini. Dan sekarang, kera iblis ini telah muncul. Terlebih lagi, ia telah menjadi binatang gunung bagi anak teror. Lari. Saat si Yuandong mengenali kera iblis yang tulus, dia berteriak kaget, tidak berani berlama-lama dalam pertempuran. Mau kabur. Niat membunuh si kera iblis tulus menyebar jauh dan luas, 2 rantai besi, masing-masing sepanjang 10.000 kaki, muncul di tangannya dan dengan cambukan ganas, mengejar si Yuandong dan Simo. Si Yuandong meraung marah dan putus asa, mengayunkan pedang peri dengan liar. Dengan dorongan niat pedang peri memancarkan berjuta-juta ki pedang, menebas rantai itu. Kilatan cahaya dingin yang cemerlang meledak. Tetapi sia-sia, rantainya tetap utuh, momentumnya tak terhentikan. Menyaksikan rantai besi datang langsung ke arahnya, si Yuandong yang dipenuhi teror, mencoba melarikan diri karena panik. Retakan. Dia setengah langkah terlalu lambat dan terkena ujung rantai, terlempar seperti bintang jatuh, menghantam gedung demi gedung di Sky Demon City. Simo, patriark keluarga Hai, dan yang lainnya juga secara bersamaan tersapu oleh rantai lainnya, terlempar ke udara. Banyak sekali bangunan di Sky Demon City yang hancur dan runtuh. Tiba-tiba, dari reruntuhan, sebuah sosok melesat ke langit, terbang dengan panik keluar dari kota setan langit, sosok itu adalah si Yuandong yang terluka. Bab 362 Evolusi Cincin Jiwa. Orang lain yang terkena rantai besi dan belum mati, termasuk Simo dan patriark keluarga Hai, juga menyerbu keluar reruntuhan dan melarikan diri dalam kepanikan, seperti anjing yang kehilangan rumah. Setelah menyadari bahwa kera iblis ini adalah kera dari Demon Ape Ridge, mereka menjadi sangat ketakutan. Khususnya patriark keluarga Hai, mengabaikan baju besinya yang telah hancur dan lari telanjang dan gila. Semua orang menyaksikan, tercengang. Mereka telah melihat pembangkit tenaga roh surgawi, tetapi hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembangkit tenaga roh surgawi melarikan diri telanjang. Melihat si Yuandong, Simo, dan yang lainnya mencoba melarikan diri, kera iblis tulus meraung lagi, mengayunkan rantai besi sepanjang puluhan ribu kaki di tangannya.
Dua rantai besi besar itu melesat keluar bagaikan meteor. Si Yuandong, mendengar suara siulan di belakangnya, menoleh dan melihat rantai besi melayang ke arahnya seperti bintang jatuh, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya kehidupan. Si Yuandong berteriak, cahaya hijau muncul dari tubuhnya satu demi satu, membentuk lapisan perisai pertahanan kehidupan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang perinya lagi. Kali ini, dia bahkan melepaskan teknik terlarang klan peri, tubuhnya memancarkan aura semerah darah, dengan pedang perinya bersinar seperti matahari hijau, menyemburkan ki pedang yang tangguh. Gelombang ki pedang dengan ganas membombardir rantai besi yang datang. Namun hal itu sia-sia, karena rantai besi itu menghancurkan ki pedang dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghantam perisai pertahanan kehidupan. Menyembur, si Yuandong sekali lagi terlempar. Dia terjatuh dari kota setan langit dan menerobos pegunungan di luar kota setan langit. Simo, patriark keluarga Hai, dan puluhan orang lainnya juga terkena rantai besi dan terlempar lagi. Leluhur Saint Rilem langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah. Si Yuandong, Simo, dan 5 kepala keluarga Hai memuntahkan darah dan melarikan diri sekali lagi. Kera iblis yang tulus mengerutkan kening, hendak mengejar ketika Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lupakan saja, tidak perlu mengejar. Jika si Yuandong dan yang lainnya berpencar dan melarikan diri, akan sulit bagi kera iblis yang tulus untuk mengejarnya. Terlebih lagi, kera iblis yang tulus telah terluka oleh Dewa Pedang Naga Langit dan belum pulih. Yang Xiaotian memandang ke sudut yang jauh, di sana ia melihat pangeran besar peri, Si Luo, gemetar, menatap Yang Xiaotian dengan penuh ketakutan. Leluhur iblis surga pemusnah mengulurkan satu tangan dan menarik Si Luo ke depan Yang Xiaotian. Si Luo, menatap Yang Xiaotian dan kera iblis tulus di hadapannya, pingsan karena ketakutan, sambil berteriak, "Jangan bunuh aku." Di tangan Yang Xiaotian, pedang penguburan surga muncul, "Kau seharusnya mengatakan itu kepada nenekmu." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia mengayunkan pedang penguburan surga, yang langsung mengiris leher Si Luo. Kepala Si Luo terguling, matanya terbuka lebar saat dia meninggal. Dia mungkin tidak percaya sampai nafas terakhirnya bahwa perjalanan ke kota setan langit ini akan menjadi perjalanan menuju kematian. Sebelum dia datang, dia telah berfantasi tentang mengalahkan Tian Wanxing dan memperoleh besi surgawi bawaan dari klan setan langit, lalu mengembalikan pedang kehidupan klan peri. Namun kini, kota setan langit telah menjadi tempat pemakamannya. Menyaksikan kepala pangeran peri Si Luo dipenggal oleh Yang Xiaotian, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Si Luo, yang diakui sebagai murid bela diri Dao paling berbakat dari klan peri dalam 10.000 tahun, bahkan seorang jenius pemurnian artefak tak tertandingi yang telah memahami teknik rahasia pemurnian tanpa tungku kuali, sekarang terbaring mati di hadapan mereka. Tian Renye dan He Fang dari klan setan langit dan klan sungai tiga mata ketakutan setengah mati. Mereka meringkuk di sudut rahasia, tidak berani bersuara, bahkan tidak berani kentut, mereka menahannya dengan paksa. Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya dari kepala orang-orang Si Luo dan menatap ke arah Tian Hongji, jenderal pemimpin klan setan langit. Saya ingin meminta Jenderal Tian untuk membawa saya ke gudang harta karun klan setan langit untuk memilih besi surgawi bawaan. Awalnya, ketika Yang Xiaotian baru saja mengalahkan Tian Wanxing, Tian Hongji ingin mencari alasan bahwa besi surgawi bawaan tidak ada di gudang harta karun klan setan langit, tetapi sekarang dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang menentangnya dan buru-buru berkata, "Tuan muda, silakan ikuti saya." Kemudian, dengan penuh rasa hormat, dia memimpin Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya ke gudang harta karun klan setan langit, membuka pintu gudang tersebut, dan mempersilakan Yang Xiaotian masuk untuk menentukan pilihannya. Mengikuti Yang Xiaotian ke gudang harta karun klan setan langit, Tian Hongji merasa gelisah. Namun, melihat Yang Xiaotian hanya memilih sepotong besi surgawi bawaan sebelum keluar, Tian Hongji akhirnya menghela napas lega. Potongan besi surgawi bawaan itu kira-kira berukuran sama dengan milik klan Kurcaci. Setelah memperoleh besi surgawi bawaan, Yang Xiaotian tidak berlama-lama dan berencana untuk segera meninggalkan kota setan langit. Setelah kepergiannya, Tian Hongji menyerahkan kepada Yang Xiaotian sisa 10 miliar batu roh tingkat rendah dan 100 pil emas ungu 3 asal kualitas ekstrim seperti yang dijanjikan. Yang Xiaotian lalu memberikan ke-10 miliar batu roh tingkat rendah itu kepada leluhur iblis surga pemusnahan, dan menyatakan bahwa semua itu akan digunakan untuk membeli minuman di kemudian hari. Melihat Yang Xiaotian melemparkan 10 miliar batu roh tingkat rendah kepada bawahannya,
dan mengatakan bahwa batu-batu itu akan digunakan untuk membeli minuman di masa mendatang, membuat Tian Hongji tercengang untuk waktu yang lama. Di bawah pengawalan penuh hormat dari Tian Hongji dan sejumlah master klan Setan Langit, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya meninggalkan kota Setan Langit. Pertempuran di Sky Demon City menyebar dengan cepat. Hampir semua dari ribuan ahli klan elf terbunuh atau terluka, bahkan pangeran besar elf Si Luo dipenggal, meninggalkan hanya Si Yuandong dan Si Mo, di antara 5 roh surgawi, yang berhasil melarikan diri. Berbagai klan di Kekaisaran 100 klan terkejut. Malam pun tiba. Di sebuah gunung terpencil, Yang Xiaotian mengeluarkan pedang Dewa Biru dan mengendalikan 2 api surgawi yang besar untuk melelehkan besi surgawi bawaan yang diperolehnya hari itu menjadi pedang Dewa Biru. Retakan pada tubuh pedang Dewa Biru kembali diperbaiki. Melihat retakan terakhir pada tubuh pedang Dewa Biru, Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke arah tanah pemakaman abadi. Sekarang, hanya sepotong besi surgawi bawaan dari makam surgawi abadi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang Dewa Biru sepenuhnya. Dia hanya perlu menunggu pembukaan makam surgawi abadi. Yang Xiaotian duduk bersila untuk berkultivasi, dengan 2 jiwa bela diri raja tertingginya melayang di atas langit, saat cahaya dari cincin jiwa Master Abyssal dan cincin jiwa Rock Iblis Laut dalam melonjak, menyelimuti langit dan bumi dengan aura dewa-dewa kuno. Di bawah aura yang menyelimuti 2 binatang jiwa kuno, Kera Iblis Tulus dan yang lainnya merasa sangat gugup. Dia berkultivasi sepanjang malam. Tiba-tiba, Yang Xiaotian bertanya kepada Kera Iblis Tulus dan yang lainnya, termasuk Kilin Api Es, apakah ada cara untuk mengembangkan dan menembus cincin jiwa. Lagi pula, cincin jiwa Master Abissalnya berusia hampir 2 juta tahun, dan jika berevolusi hingga 2 juta tahun, kekuatannya pasti jauh lebih kuat. Dia ingat bahwa awalnya, cincin jiwa Wei Zongyuan telah berevolusi dari 99.000 tahun menjadi 100.000 tahun. Sangat sulit untuk mengembangkan dan menembus cincin jiwa. Kata Kera Iblis yang tulus, sambil menggelengkan kepalanya. Dalam arti tertentu, cincin jiwa adalah bagian dari tubuh kultivator. Ketika kultivator berlatih dan menembus alam, tubuh mereka menjadi lebih kuat, daging, organ dalam, dan bahkan jiwa pun menjadi lebih kuat. Cincin jiwa juga akan ditingkatkan. Namun, itu hanya peningkatan. Untuk benar-benar membuat cincin jiwa berevolusi dan menembus batas, peluangnya sangat tipis, hampir tidak ada. Yang Xiaotian berkata, sebelumnya aku punya lawan, yang cincin jiwanya berevolusi dari 99.000 tahun menjadi 100.000 tahun. Kera Iblis yang tulus mengangguk, dahulu kala, memang ada teknik rahasia yang memungkinkan cincin jiwa berevolusi, tetapi teknik itu sangat berbahaya, mirip dengan situasi hidup dan mati. Diperlukan kekuatan eksternal untuk menghancurkan cincin jiwa, lalu memperbaikinya lagi. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera menyerah pada ide itu. Kedua cincin jiwanya adalah cincin jiwa 1 juta tahun, dan bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkannya, tidak ada seorang pun yang mampu menghancurkan 2 cincin jiwa besarnya. Namun, secara umum, saat menerobos ke alam roh surgawi, ada harapan bagi cincin jiwa untuk berevolusi dan melakukan terobosan, tambah Kera Iblis yang tulus. Bab 363, 3 klan bergabung. Menembus alam roh surgawi. Yang Xiaotian tersenyum pahit. Sekarang dia hanya seorang kaisar bela diri. Kera Iblis yang tulus juga tahu bahwa Yang Xiaotian ingin menerobos ke alam roh surgawi, itu adalah proses yang sangat panjang. Ia terkekeh pelan dan berkata, sebenarnya, dengan bakat mengerikan Tuan Muda, mungkin saja cincin jiwa dapat berevolusi saat kau menerobos ke alam suci. Terobos ke alam suci. Hati Yang Xiaotian bergetar. Ya, tetapi sebelum Anda menerobos ke alam suci, Anda harus memadatkan 14 takdir surgawi terkuat, kata Kera Iblis yang tulus dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Tuan Muda, apakah Anda berada di alam kaisar bela diri atau alam mulia bela diri? Anda perlu meletakkan fondasi yang paling mendalam dan menantang surga untuk memiliki harapan mengembangkan cincin jiwa. Alam kaisar bela diri, alam mulia bela diri, perlu meletakkan fondasi paling mendalam dan menantang surga. Alam kaisar bela diri terutama mengolah ki dan darah. Semakin kuat ki jasmani dan darah seorang seniman bela diri, semakin bersemangat kekuatan hidup mereka, dan semakin tinggi umur mereka. Sedangkan untuk alam bela diri mulia, itu mengenai pengembangan lubang. Tubuh seorang seniman bela diri memiliki total 1296 lubang. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang dapat membuka semua lubang tubuh, mereka bahkan dapat mencapai penyucian daging dan memperoleh tubuh abadi. Di alam kaisar bela diri,
beberapa seniman bela diri jenius dapat mengolah ki dan darah mereka ke tingkat pelepasan eksternal. Kata kera iblis yang tulus. Namun, tingkat pelepasan eksternal itu hanya dianggap biasa. Jika ki dan darah dapat berubah menjadi suar asap perang, itu akan dianggap menakjubkan. Ki dan darah seperti pelangi terlihat sekali dalam 100 tahun. Tetapi itu pun tidak mendalam. Jika ki dan darah dapat berubah menjadi laut darah selebar 100 mil, itu akan menjadi hal langka yang terlihat sekali dalam 10.000 tahun. Saat kera iblis yang tulus berkata demikian, Yang Xiaotian miki dan darahnya sendiri. Seketika, ki dan darahnya yang melonjak membubung dari dalam dirinya, memadat menjadi pilar besar yang menjulang lurus ke langit. Kera iblis yang tulus hati menatap ki dan darah Yang Xiaotian yang bagaikan pilar yang menjulang ke surga, dan tercengang. Trio I Cheflem Kilin juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian, yang hanya berada di tingkat ketiga kaisar bela diri, akan memiliki ki dan darah yang begitu kuat. Kera tua, bagaimana kau melihat ki dan darahku? Yang Xiaotian bertanya kepada kera iblis yang tulus. Si kera iblis yang tulus menelan ludah dan setelah waktu yang lama berkata, mengerikan. Tidak mendalam, tidak menantang surga, tetapi mengerikan. Begitu mengerikannya ki dan darah itu, terungkaplah betapa menakutkannya tubuh jasmani Yang Xiaotian. Si kera tidak dapat memahami bagaimana tuan mudanya bisa memiliki tubuh yang begitu menakutkan. Seni naga purba adalah teknik kultivasi tingkat atas dari klan naga kuno. Selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian terus-menerus bekerja keras untuk itu, dan dia juga terus-menerus mengonsumsi air petir kesengsaraan surgawi setiap hari untuk berkultivasi. Tanpa dilebih-lebihkan, tubuh jasmani Yang Xiaotian sudah lebih kuat daripada para prajurit klan naga kuno di alam yang sama. Namun, konon saat penguasa Dewa Biru menerobos ke alam marsial venerable, ki dan darahnya bisa mengembun menjadi lautan darah selebar 10.000 mil. Kata kera iblis tulus. Yang Xiaotian tercengang, radius 10.000 mil. Meskipun ki dan darahnya sekarang mengerikan, mustahil baginya untuk memadatkannya menjadi laut darah dengan radius 10.000 mil. Benar, radius 10.000 mil. Kata kera iblis yang tulus dengan wajah kagum, di benua Dewa Biru, sepanjang masa, hanya penguasa Dewa Biru yang terhormat yang telah mencapai wilayah seperti itu. Radius 10.000 mil, Yang Xiaotian mencoba memadatkan ki dan darahnya menjadi lautan. Seketika, ki dan darahnya yang mengalir menyebar di langit dan membentuk laut darah dengan radius 1.000 mil di sekitar tubuhnya. Si kera iblis yang tulus dan trio kilin api es menyaksikan dengan wajah tercengang. Untuk diketahui, sepanjang masa, jumlah kaisar bela diri yang ki dan darahnya dapat mencapai radius 1.000 mil dapat dihitung dengan jari. Namun alis Yang Xiaotian berkerut. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia berkultivasi hingga puncak tingkat ke-10 kaisar bela diri, ki dan darahnya tidak akan mencapai sejauh 10.000 li. Bahkan jika dia mengonsumsi 6 lapis air guntur kesengsaraan surgawi setiap hari untuk berkultivasi, itu tetap tidak mungkin. Tidak diketahui bagaimana dewa-dewa biru berhasil berkultivasi hingga sejauh 10.000 li di masa lalu. Selain air guntur kesengsaraan surgawi, apakah ada hal lain yang dapat melembutkan tubuh dan meningkatkan ki dan darah? Yang Xiaotian bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya. Si kera iblis yang tulus berpikir sejenak, lalu berkata, klan peri memang punya sesuatu yang bisa melembutkan tubuh dan meningkatkan ki dan darah. Klan peri, apakah yang kau maksud adalah pohon dewa kehidupan, kera tua? Yang Xiaotian berkata dengan tiba-tiba. Benar, kata kera iblis yang tulus. Kekuatan hidup pohon dewa kehidupan dapat melembutkan tubuh, meningkatkan ki dan darah, serta memperkuat vitalitas. Jika Tuan Muda dapat berkultivasi di bawah pohon dewa kehidupan sambil mengonsumsi air petir kesengsaraan surgawi, efeknya akan berlipat ganda. Namun, tidak semua orang dapat mengolah ki dan darah mereka hingga sejauh 10.000 li, bahkan dengan bantuan pohon dewa kehidupan dan harta karun seperti air guntur kesengsaraan surgawi. Dahulu kala, penguasa Dewa Biru memiliki tubuh surgawi penjara guntur bawaan, itulah sebabnya dia dapat mengolah ki dan darahnya hingga 10.000 li dalam wilayah kaisar bela diri. Tubuh surgawi penjara guntur merupakan salah satu tubuh surgawi paling unggul di dunia. Yang Xiaotian mengangguk. Tubuh surgawi penjara guntur, iya. Dia mengolah seni naga primordial dan memiliki tubuh kaisar naga, yang lebih kuat dari tubuh dewa paling hebat di dunia. Kera tua, jika kita pergi ke kota klan peri sekarang, apakah kamu yakin? Tanya Yang Xiaotian. Kera iblis yang tulus merenung dan berkata, klan peri dilindungi oleh Elf Grand Array. Bukan tugas yang mudah untuk menerobosnya,
Tetapi begitu luka-lukaku sembuh, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasa lega. Mengingat tingkat pemulihan cedera kera iblis yang tulus saat ini, mengonsumsi 6 lapis air petir kesengsaraan surgawi dan 1 pil pemanjang kehidupan surgawi setiap hari, ia akan sembuh sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Kita menuju ke kota klan peri sekarang. Yang Xiaotian berdiri dan menyatakan. Kota klan peri tidak dekat dari sini, saat mereka mencapai kota klan peri, luka-luka kera iblis tulus seharusnya sudah hampir sembuh. Maka dari itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya berangkat menuju kota klan peri. Saat Yang Xiaotian dan rombongannya menuju kota klan peri, Ratu Peri Si Yuandong dan kelima temannya akhirnya berhasil melarikan diri kembali ke wilayah klan peri. Setelah kembali ke wilayah klan peri, Si Yuandong teringat pada kejadian memalukan yang menimpa klan iblis langit, teringat pada cucunya Si Luo dan sejumlah petinggi klan peri yang tewas secara tragis, amarahnya pun memuncak, terbakar oleh amarah yang membara. Dulu, kera iblis yang tulus telah membunuh leluhur kuno klan pesona. Klan pesona menyimpan kebencian yang mendalam terhadap kera iblis yang tulus. Hubungi pemimpin klan-klan pesona untukku, aku ingin bergabung dengan klan pesona untuk melenyapkan kera iblis yang tulus. Kata Si Yuandong sambil menggertakkan giginya. Juga, hubungi pemimpin klan raksasa. Pemimpin klan raksasa yang lama juga meninggal karena luka yang ditimbulkan oleh kera iblis yang tulus, dan klan raksasa tentu tidak sabar untuk melahap daging dan darahnya. Setelah mengatakan ini, niat membunuh Si Yuandong melonjak, aku menolak untuk percaya bahwa klan peri, klan pesona, dan klan raksasa kita, bersatu, masih tidak dapat membunuh kera iblis itu. Simo, patriark keluarga Hai, dan beberapa orang lainnya dengan hormat mematuhi perintahnya, dan mengikuti perintah Si Yuandong untuk menghubungi pemimpin klan dari klan pesona dan klan raksasa. Fajar mulai menyingsing. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan menuju kota klan peri, mereka mendengar kabar buruk. Para hantu abadi telah keluar dari Demon Ape Ridge dan mulai menyerang kota-kota di sekitar negara api merah. Mendengar berita itu, Yang Xiaotian merasakan beban berat. Makhluk apapun yang digigit oleh Unding Uraites akan diserbu oleh Unding Ditki dan akan berubah menjadi Unding Urait juga. Unding Uraites ini mendambakan daging segar, tidak punya alasan, dan sangat sulit dibunuh. Kemanapun mereka pergi, kematian mengikuti. Hal yang ditakutkannya tetap saja terjadi. Kita pergi ke negeri api merah dulu. Yang Xiaotian merenung sejenak, lalu memutuskan. Karena negeri api merah tidak jauh dari lokasi mereka saat ini, mereka tidak terburu-buru untuk mencapai kota klan peri. Bab 364, Kota Raja Peri. Jadi, Yang Xiaotian dan teman-temannya buru-buru terbang menuju kerajaan kuno api merah. Sehari kemudian, kelompok itu tiba di perbatasan kerajaan kuno api merah. Saat mereka memasuki kota perbatasan wilayah api merah, mereka tidak melihat apapun kecuali reruntuhan dan tembok yang hancur, darah dan anggota tubuh yang terpotong-potong di mana-mana, seluruh kota itu kosong tanpa kehidupan. Di ruang sekitar mereka, aura kematian yang kuat masih melekat. Kota ini telah berubah menjadi kota mati. Leluhur iblis surga pemusnah berkata dengan serius. Kera iblis, kilin api es, dan piton guntur biru semuanya merasakan beban berat di hati mereka. Kota mati berarti bahwa semua orang di kota itu telah dibunuh oleh para hantu abadi dan kemudian semuanya berubah menjadi hantu abadi itu sendiri. Penyebaran para hantu abadi ini ke kota-kota sekitarnya merupakan suatu kekhawatiran serius. Ayo pergi. Yang Xiaotian melesat dan terbang ke arah depan. Setelah terbang beberapa saat, dia melihat roh kematian. Yang Xiaotian melayangkan pukulan, mengubah tinjunya menjadi seekor naga, yang membuat roh kematian terpental. Tetapi roh kematian hanya terlempar begitu saja, lalu setelah terdiam sesaat, bangkit berdiri lagi. Para hantu abadi ini sangat sulit dibunuh. Begitu tubuh mereka diserbu oleh ki kematian abadi, seluruh tubuh mereka akan ditempa oleh ki tersebut, sehingga mereka tidak dapat dihancurkan, sangat sulit untuk menghancurkan mereka, kata si kera iblis. Untuk membunuhnya, kamu harus memenggalnya. Tapi senjata surgawi biasa bahkan tidak bisa memenggal kepala mereka. Pukulan Yang Xiaotian kini dapat menghancurkan gunung, namun tidak dapat menghancurkan roh kematian. Hal ini menunjukkan betapa kokohnya tulang-tulang roh tersebut. Dengan demikian, senjata surgawi biasa tidak dapat memenggal kepala mereka. Belum lagi instrumen roh bawaan, banyak artefak berharga dan bahkan artefak kekaisaran kemungkinan tidak dapat menembus pertahanan mereka. Yang Xiaotian menghunus pedang pengubur surga dan memenggal roh kematian di hadapannya dengan satu tebasan.
Melihat kepala roh kematian yang terpenggal di hadapannya, suasana hati Yang Xiaotian menjadi semakin berat. Kalau saja dia tidak memiliki pedang pengubur surga, pedang surgawi dan pedang surgawi ini, membunuh roh kematian akan sulit, apalagi bagi kaisar bela diri biasa. Yang Xiaotian terus terbang maju. Setiap kali dia bertemu dengan roh kematian, Yang Xiaotian akan langsung memenggalnya dengan satu tebasan pedang. Saat ia maju, jumlah roh kematian meningkat. Leluhur iblis surga pemusnah dan rekan-rekannya menyerang dan langsung meledakkan roh-roh kematian ini. Ketika Yang Xiaotian tiba di kota lain, dia melihat bahwa di seluruh kota, hanya ada roh kematian sejauh mata memandang. Roh-roh kematian ini, yang mengeluarkan bau busuk dari tubuh mereka dan aura kematian yang kuat, membentuk awan-awan roh kematian yang mengerikan di langit yang tinggi. Suara ratapan dari mulut sejuta roh kematian dapat terdengar hingga bermil-mil jauhnya, membuat bulu kuduk meremang. Bunuh! Sambil menatap gerombolan roh kematian yang tak berujung, Yang Xiaotian berteriak dengan ganas, menyalakan 11 kekuatan jantung pedang, pedang kinya menyapu ke segala arah, memotong mereka dengan keras. Dalam sekejap, gerombolan roh kematian terpental. Si kera iblis menamparkan dengan pukulan telapak tangan, bagai beban gunung yang runtuh. Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, dan Annihilating Heaven Demon Ancestor menyerang secara bersamaan. Tiba-tiba, gempa bumi dahsyat mengguncang langit. Di bawah kekuatan keempatnya yang menggemparkan dunia, seluruh kota hancur menjadi debu. Kekuatan penghancur keempatnya terus menyapu tanpa bisa dihentikan. Bumi bergetar bermil-mil jauhnya. Debu dan pasir mengepul. Seperti badai debu yang mengerikan, hal itu terus berlanjut tanpa henti. Menyaksikan kekuatan penghancur dari Demon Ape dan yang lainnya, Yang Xiaotian terkejut. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh para ahli yang tak tertandingi. Kapankah dia akan memiliki kekuatan yang tiada taranya seperti itu? Melihat ekspresi di wajah Yang Xiaotian, si kera iblis berkata, "Tuan muda tidak perlu iri pada kami. Dengan bakatmu, mungkin dalam beberapa dekade kau akan berhasil menembus alam roh surgawi." Puluhan tahun. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, bahkan puluhan tahun pun terlalu lama. Dia harus menemukan cara untuk terus meningkatkan kecepatan kultivasinya. Namun, meskipun kita dapat membunuh roh kematian ini, kita tidak dapat membasmi ki kematian abadi ini, Kilin Api Es mendesah. Yang Xiaotian mendongak untuk melihat bahwa awan ki kematian abadi yang menyelimuti kota kematian belum menghilang. Bahkan kekuatan penghancur keempat kera iblis sebelumnya tidak mampu menghancurkan ki kematian abadi. Roh-roh kematian ini lemah, itulah sebabnya kita bisa membunuh mereka dengan mudah. Jika roh-roh kematian alam roh surgawi muncul, bahkan kita tidak akan bisa membunuh mereka. Kata si kera iblis dengan wajah muram. Jika pembangkit tenaga alam roh surgawi diserbu oleh ki kematian abadi, mereka akan menjadi roh kematian alam roh surgawi. Roh kematian alam roh surgawi akan sangat mengerikan dan kuat. Mereka mustahil dibunuh dalam wilayah yang sama. Jika roh kematian alam roh surgawi muncul, maka kita akan berada dalam masalah besar, kata ular piton guntur biru dengan ekspresi serius. Sekarang, Azure God Mansion seharusnya sudah mendengar tentang munculnya ki kematian abadi. Aku ingin tahu kapan pasukan mereka akan dapat bergegas ke Kekaisaran 100 Klan, kata leluhur iblis surga pemusnahan. Kekaisaran 100 Klan berada di tepi benua Dewa Biru, dan Istana Dewa Biru terlalu jauh. Bahkan jika pasukannya berangkat dengan kapal terbang, akan butuh lebih dari 1 atau 2 hari untuk sampai di sana. Kali ini, Tuan Beruang Biru harus bertindak, kan? Kata Kilin Api Es dengan mata berbinar penuh semangat. Dengan munculnya ki kematian abadi, Tuan Beruang Biru pasti akan bertindak. Saat Tuan Beruang Biru turun ke Demon Ape Ridge, pasti akan terjadi perang yang mengakhiri dunia. Kata Demon Ape dengan gembira. Aksi yang dilakukan Lord Azure Bear merupakan kejadian yang jarang terlihat, menyaksikan Lord Azure Bear beraksi tidak diragukan lagi merupakan hal yang menggetarkan bagi Demon Ape dan yang lainnya. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju kota berikutnya. Kota berikutnya masih dipenuhi oleh roh kematian. Keempat kera iblis sekali lagi beraksi, langsung menghancurkan seluruh kota menjadi debu. Setelah menghancurkan lebih dari selusin kota berturut-turut, mereka akhirnya tiba di kota ke-15. Di luar kota ke-15, roh kematian ada di mana-mana. Roh kematian menyerbu kota bagaikan air pasang dan menyegelnya sepenuhnya. Gerbang kota tertutup rapat, dan para pembela ras manusia di tembok kota dilanda kepanikan. Melihat kota ini belum ditembus, hati Yang Xiaotian sedikit tenteram.
Leluhur iblis surga yang memusnahkan segera menghantamkan telapak tangannya ke bawah, meledakkan semua roh kematian di luar kota. Yang Xiaotian dan beberapa lainnya mendarat di atas tembok kota. Dia melihat hanya ada segelintir prajurit di tembok itu, kebanyakan adalah sisa-sisa dan veteran. Yang Xiaotian mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Setelah menangkap kapten penjaga untuk diinterogasi, dia mengetahui bahwa penguasa kota telah lama melarikan diri, membawa serta hampir semua pasukan kota dan hanya meninggalkan beberapa sisa dan prajurit tua untuk mempertahankan kota. Karena pengepungan oleh roh kematian, puluhan ribu warga sipil tidak dapat melarikan diri dari kota. Mengetahui bahwa penguasa kota telah melarikan diri tanpa peduli terhadap kehidupan puluhan ribu warga sipil, kemarahan berkobar di hati Yang Xiaotian. Sebenarnya, bukan hanya tuan kota kita. Kudengar bahkan Yang Mulia Raja Negeri Api Merah telah melarikan diri bersama istri, anak perempuan, dan pasukannya, menuju kota Kaisar Manusia. Teriak kapten pengawal itu. Kaisar Manusia adalah penguasa ras manusia dalam kekaisaran 100 klan. Bukankah Kaisar Manusia telah mengirim pasukan ke Negeri Api Merah untuk membasmi roh kematian? Yang Xiaotian bertanya dengan serius. Tidak, kapten pengawal itu menggelengkan kepalanya, suaranya dipenuhi kesedihan. Kaisar Manusia tidak peduli dengan hidup atau mati kita, dan tidak akan peduli sama sekali. Kudengar beberapa waktu lalu, Ratu Peri terluka parah oleh kekuatan ras manusia, dan dalam kemarahannya, dia menamparkan Kaisar Manusia hingga setengah mati. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Itu Ratu Peri Si Yuandong lagi. Ke kota Raja Peri. Mata Yang Xiaotian menyala-nyala dan dia segera melesat ke langit, melaju kencang menuju kota Raja Peri bersama kera iblis. Tepat saat Yang Xiaotian terbang menuju kota Raja Peri, tiba-tiba, gunung tulang raksasa terbang keluar dari kedalaman Demon Ape Ridge. Pemuda yang telah mengolah Canon Dewa Abadi, mengendarai gunung tulang yang sangat besar, meninggalkan Demon Ape Ridge dan melaju kencang menuju kota Raja Peri juga. Bab 365, Pertempuran Besar dimulai. Yang Xiaotian tidak menyadari bahwa pemuda dengan kitab suci Dewa Abadi itu juga tengah mengendarai gunung tulang raksasa menuju kota Raja Peri. Dalam perjalanan, untuk mempercepat pemulihan kera iblis dari luka-lukanya, dia memberi makan kera iblis 2 tetes air guntur kesengsaraan surgawi. Air guntur kesengsaraan surgawi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai harta penyembuhan, dan di bawah pengaruh kedua tetesnya, luka-luka kera iblis sembuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Digerakkan dengan kekuatan penuh, pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi serangkaian kecepatan ekstrim, terus-menerus menerobos lapisan awan dan dengan cepat mendekati kota Raja Peri. Beberapa hari kemudian, kota Raja Peri akhirnya terlihat. Pada saat ini, di dalam istana kota Raja Peri, wajah Si Yuandong muram. Awalnya, dia bermaksud bersekutu dengan klan Pesona dan klan Raksasa untuk mengepung dan membunuh kera iblis tulus, tetapi pemimpin klan Pesona dan pemimpin klan Raksasa menolak. Hubungi pemimpin klan Pesona lagi, Si Yuandong bersikeras, tidak mau menyerah, dan berkata kepada Si Mo, katakan padanya jika mereka bersedia mengambil tindakan, aku akan memberi mereka masing-masing 100 tetes cairan spiritual. Pohon Dewa Kehidupan hanya dapat mengembunkan 1 tetes cairan spiritual setiap tahun, 100 tetes mewakili cadangan 1 abad klan peri. Simo dengan hormat mengakui perintah itu. Tiba-tiba, Si Yuandong merasakan nyeri yang tajam di dadanya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sebelumnya, dia telah dipukul 2 kali oleh rantai besi milik Herveld Demon Ape, dan meskipun dia telah menelan cairan spiritual, luka-lukanya belum sembuh sama sekali. Simo yang melihat hal itu dan hendak berbicara, tiba-tiba diganggu oleh ledakan dahsyat. Seluruh kota Raja Peri berguncang hebat. Setiap ahli klan elf di aula besar terkejut. Si Yuandong dan yang lainnya terbang keluar dari aula besar hanya untuk melihat seekor kera besar yang ditutupi bulu hitam yang tampaknya menopang langit dan bumi. Kera iblis yang tulus. Si Yuandong dan yang lainnya memucat. Cepat, aktifkan sepenuhnya Elf Grand Array. Teriak Si Yuandong. Yang mulia, yakinlah, Elf Grand Array adalah yang terkuat di antara semua Grand Array milik Hundred Clan Empire, Herveld Demon Ape tidak mungkin bisa menghancurkannya. Ucap seorang leluhur Elf Clan. Belum sempat dia bicara, si kera iblis tulus mengayunkan rantainya yang terbuat dari besi dingin kristal hitam. Raungan dahsyat lainnya menggema. Penghalang pelindung Grand Array milik pasukan klan Elf bergetar hebat, cahayanya yang awalnya terang berubah redup. Wajah semua ahli klan Elf berubah pucat. Pada saat ini, rantai besi milik kera iblis tulus yang ditempa dari besi dingin kristal hitam, tidak dapat dihancurkan dan berbobot 1 miliar ton, menyerang lagi.
Dengan satu serangan saja, seolah-olah dua gunung besar menghantam Grand Array dengan keras. Wah! Setelah mendengar gemuruh kedua yang menggemparkan bumi, seluruh elf Grand Array meredup, cahayanya hilang, sementara retakan muncul di penghalang, yang dengan cepat menyebar ke seluruh susunan. Kemudian, dengan terungkapnya wujud aslinya, kaki raksasa Iceflame Kilin yang sebesar gunung, menghantam ke bawah. Elf Grand Array hancur total. Guntur meledak. Suara dingin ular piton guntur biru bergema di langit dan bumi. Langit dipenuhi dengan guntur kesengsaraan tingkat surgawi, seperti hujan deras, menyelimuti seluruh kota Raja Peri. Leluhur iblis surga pemusnahan, dengan siluet iblis langit terbentuk di belakangnya, membuka mulutnya dan ki iblis surga pemusnahan mengalir ke kota klan peri bagaikan sungai yang meluap, menyapu setiap sudut kota kerajaan. Si Yuandong panik, mengayunkan pedang peri di tangannya dengan liar, melepaskan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Si Mo, patriark keluarga Hai, bersama sejumlah besar elf yang kuat, semuanya mulai beraksi. Jutaan tentara klan elf berkumpul, menyerang dengan marah dan terkejut. Suara gemuruh bergema tiada henti. Pasukan klan elf terus-menerus terlempar. Pada saat itu, rantai besi 10.000 zang milik Kera Iblis Tulus kembali mencambuk, menyerang si Yuandong dan si Mo, bersama sejumlah ahli klan peri. Melihat rantai besi setinggi 10.000 zang yang mendekat, raut wajah si Yuandong, si Mo, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak berani menerima serangan langsung dan mundur dengan panik. Tepat saat mereka mundur, rantai besi setinggi 10.000 zang itu melesat melewati tempat mereka awalnya berdiri. Suara gemuruh yang dahsyat. Di belakang mereka, istana kerajaan klan elf terbagi menjadi dua. Dua jurang yang mengerikan memanjang hingga ke ujung istana. Istana yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu. Darah menghujani dengan deras. Melihat ini, si Yuandong bahkan lebih terkejut. Kekuatan Kera Iblis yang tulus telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan pertemuan mereka di kota Iblis Langit. Dia tiba-tiba melihat dan mendapati luka seperti jurang di dada Kera Iblis Tulus telah sembuh. Melihat pasukan klan elf menyerbu ke depan, Kera Iblis yang tulus itu meraung. Gelombang sonik itu menghasilkan angin kencang yang mengerikan, mengirimkan gelombang demi gelombang pasukan klan elf terbang. Melihat keganasan Kera Iblis yang tulus, si Mo dan kelompok leluhur roh surgawi gemetar ketakutan. Yang mulia, Anda terluka. Haruskah kita mundur sekarang? Kata seorang leluhur roh surgawi dengan suara gemetar. Keganasan Kera Iblis yang tulus membuat para ahli klan peri berpikir untuk mundur. Namun si Yuandong sangat marah, dan dengan pedangnya yang diarahkan ke Yang Xiaotian, dia memerintahkan, kalian semua dengarkan perintahku, bunuh dia untukku. Bahkan jika itu menyebabkan kehancuran klan kita, aku ingin kalian membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan menyerang Yang Xiaotian dengan pedang peri miliknya. Kebenciannya terhadap Yang Xiaotian tidak terbatas. Dalam pertempuran dengan suku Kurcaci, klan elf kehilangan hampir 1 juta pasukan. Dalam pertempuran di kota Setan Langit, ratusan makhluk dari alam suci tumbang, bersama dengan ribuan dari keluarga kerajaan elf dan murid inti. Bahkan cucunya yang paling disayangi, si Luo, tewas. Semua ini karena pemuda ras manusia ini. Kalau bukan karena pemuda ras manusia ini, semua ini tidak akan terjadi. Atas perintah si Yuandong, pasukan klan elf, seperti gelombang pasang, terus-menerus menyerang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Kera Iblis yang tulus hati membubarkan pedang Qi si Yuandong dengan satu serangan telapak tangan. Dengan tatapan mata yang dingin dan tajam, ia melangkah maju, dan seperti gunung, kaki keranya yang bergulung-gulung dengan Ki Iblis menginjak istana kerajaan klan peri. Si Mo dan yang lainnya terkejut dan melancarkan serangan. Akan tetapi, serangan dari si Mo dan yang lain tidak mampu menggoyahkan Kera Iblis Tulus, serangan itu bahkan tidak mampu menembus Ki Iblis yang menyelubungi tubuhnya. Ki Iblis yang menyelimuti Kera Iblis Tulus menyelimuti langit dan bumi, membentuk wilayah iblis yang tampaknya dihuni oleh puluhan ribu iblis. Yang Xiaotian memegang pedang pengubur surga dan pedang pengendali naga di tangannya, menyerbu ke arah pasukan klan elf. Kemanapun dia pergi, pasukan klan elf terlempar ke udara. Di tengah puluhan juta tentara klan elf, Yang Xiaotian mengukir gelombang berdarah satu demi satu. Mengaktifkan kekuatan 11 pedang hatinya, pedang ki warna-warni meletus dari tubuhnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti bola cahaya warna-warni yang meliuk-liuk di antara puluhan juta pasukan klan elf. Kemanapun bola cahaya warna-warni itu lewat, gelombang darah melonjak, sangat jelas dan menakjubkan.
Leluhur iblis surga yang memusnahkan dan ular piton guntur biru mengikuti sisi Yang Xiaotian, menyerbu pasukan klan peri. Seketika, seluruh kota Raja Peri tampak dilanda hujan darah yang tak henti-hentinya, hampir memusnahkan sinar matahari di atas. Sementara itu, kera iblis yang tulus, sendirian, tengah memerangi si Yuandong, si Mo, dan lebih dari selusin pembangkit tenaga roh surgawi. Si Yuandong, si Mo, dan yang lainnya memuntahkan darah tanpa henti. Niat membunuh mereka yang liar memporak-porandakan seluruh penjuru langit dan bumi. Tubuh Ice Flame Kilin meletus dengan api biru es. Dengan satu ayunan cakarnya, ia membelah gunung dan menghancurkan bumi, membekukan ribuan mil di sekitarnya. Leluhur alam suci klan elf meledak saat terjadi benturan atau membeku, dan tak seorang pun di jalan mereka dapat menahan mereka. Yang Xiaotian terus-menerus ditelan oleh pasukan klan peri, namun terus meledakkan pasukan di sekitarnya. Cahaya surgawi dari dua eliksir surgawinya melonjak, dan kekuatan esensi sejati tampak tak berujung saat mengalir dari pedang gandanya. Vitalitasnya benar-benar hilang, berubah menjadi lautan darah yang membentang ribuan mil. Seketika, gelombang panas bergulung maju, energi merah darah menerangi separuh kota Raja Peri. Melihat vitalitas Yang Xiaotian yang begitu luar biasa, para ahli klan elf benar-benar tercengang. Bab 366, Kelahiran Malaikat Maut. Vitalitas membentang sejauh 1000 mil. Bahkan di antara banyaknya pusat kekuatan Saint Realm milik klan elf, hanya sedikit yang dapat memiliki vitalitas yang begitu kuat. Namun, Yang Xiaotian hanyalah seorang kaisar bela diri. Bunuh dia. Si Yuandong, melihat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Dia ingin segera berlari ke sisi Yang Xiaotian, tetapi baru saja hendak maju, dia dipaksa mundur oleh rantai besi milik kera iblis tulus yang panjangnya mencapai 10.000 kaki. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Seorang ahli roh surgawi klan elf dihantam oleh rantai besi setinggi 10.000 kaki, terlempar dan menghantam dinding kota Raja Elf. Ketika dia berguling ke tanah, baju besinya hancur, kepalanya berdarah, tak terlihat, hancur total. Melihat ini, semua pusat kekuatan roh surgawi klan elf terkesiap kaget. Roh surgawi memang tangguh, dengan vitalitas dan saripati darah yang mengerikan, namun jika kepalanya terbelah, bahkan roh surgawi pun tidak mungkin bisa bertahan hidup. Leluhur Yan, keturunan langsung dari pembangkit tenaga roh surgawi klan elf ini meratap dan menjerit. Si kera iblis mengayunkan rantai besinya ke arah si Yuandong dan yang lainnya sekali lagi. Menyaksikan rantai besi yang sepertinya berasal dari tangan Dewa Kematian, si Yuandong dan yang lainnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun tak butuh waktu lama sebelum patriark keluarga Hai pun dicambuk dengan rantai itu juga. Sama seperti leluhur Yan sebelumnya, kepala keluarga Hai hancur berkeping-keping ketika ia jatuh ke tanah. Simo dan yang lainnya, yang masih mempertimbangkan untuk mempertahankan posisi mereka, kini gemetar ketakutan. Yang mulia, sebaiknya kita mundur sekarang. Seorang ahli roh surgawi dari klan elf hampir memohon dengan air mata di suaranya. Dua orang yang baru saja meninggal itu berada di lapisan pertama alam roh surgawi, dan dia merasakan bahwa dia mungkin akan menjadi yang berikutnya, karena dia adalah yang terlemah di antara para pembangkit tenaga roh surgawi klan elf yang tersisa. Si Yuandong menyapukan pandangannya ke seluruh kota dan melihat bahwa pasukan klan elf dibantai habis-habisan oleh Yang Xiaotian dan ular piton guntur biru. Matanya merah karena marah, dia berteriak, mundur. Mendengar perintah si Yuandong untuk mundur, si Mo dan yang lainnya menghela napas lega, tidak ingin bertarung lagi, dan mereka semua mundur. Pasukan klan elf, yang sebelumnya mengepung Yang Xiaotian dengan sangat rapat hingga tidak ada air yang bisa melewatinya, juga mundur seperti air pasang. Pada akhirnya, pasukan klan elf yang beranggotakan jutaan orang mundur sepenuhnya. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak memaksakan diri dan meneruskan pengejaran, lagi pula, kali ini mereka datang terutama untuk mendapatkan pohon dewa kehidupan. Melihat kota klan elf yang hampir menjadi reruntuhan, Yang Xiaotian berkata, mari kita menuju ke tanah terlarang terlebih dahulu. Pohon dewa kehidupan terletak di tanah terlarang klan elf. Tanah terlarang tidak berada dalam kota Raja Peri tetapi tidak jauh darinya. Segera, Yang Xiaotian tiba di tanah terlarang dan melihat pohon dewa kehidupan. Pohon dewa kehidupan menjulang setinggi 100 kaki, dipenuhi tanaman hijau, dihiasi bintik-bintik cahaya kemasan, dan bayangan-bayangan kecil melesat dan terbang di antara cabang-cabangnya. Jika diamati lebih dekat, mereka adalah peri kehidupan kecil, seukuran ibu jari. Para peri ini tidak memiliki tubuh fisik,
tetapi terbentuk dari energi spiritual, yang membuat pohon dewa kehidupan memiliki keindahan yang luar biasa dan bak mimpi. Melihat pohon dewa kehidupan di hadapannya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mengaguminya, bahkan kera iblis dan kawan-kawan pun tak dapat menahan ekspresi kagum mereka. Konon, pohon dewa kehidupan ini berusia lebih dari 1 juta tahun, kata kera iblis, pohon ini dibawa kembali dari medan perang sunyi oleh leluhur kuno klan peri dahulu kala. Yang Xiaotian mengangguk. Yang terjadi selanjutnya adalah tugas memindahkan pohon dewa kehidupan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak memerintahkan kera iblis dan yang lainnya untuk bertindak, Master Ding, yang telah terdiam beberapa saat, berkata, "Aku akan melakukannya." Setelah berbicara, dia membubung ke langit, menjadi sebesar gunung, dan mulut kualinya mulai menelan pohon dewa kehidupan. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar dan meledak, lalu pohon dewa kehidupan perlahan terbang keluar dari bawah tanah. Kera iblis belum pernah mendengar tentang keberadaan Guru Ding sebelumnya, menatap Guru Ding di langit tinggi, ia tercengang. Setelah hidup selama hampir 10.000 tahun, itulah pertama kalinya ia melihat kuali obat yang telah mengembangkan roh. Tepat saat Yang Xiaotian tengah mengumpulkan pohon dewa kehidupan, gunung tulang yang sangat besar juga melesat menuju kota klan peri dengan kecepatan yang mencengangkan. Dimanapun gunung tulang melintas, tanah yang awalnya subur berubah menjadi abu-abu mati, semua rumput hijau dan pohon-pohon besar tampaknya telah terkuras habis kekuatan hidupnya, layu seketika. Bahkan sungai-sungai yang dulunya jernih pun berubah menjadi sungai-sungai yang memancarkan aura kematian, dengan tubuh semua ikan dan setiap makhluk hidup mengapung ke atas. Si Yuandong dan Si Mo, yang telah melarikan diri dari kota klan peri, bersama dengan pasukan klan peri yang mundur, tiba-tiba melihat gunung tulang raksasa terbang ke arah mereka dari langit yang jauh. Merasakan aura mematikan yang mengerikan dari gunung tulang raksasa, wajah Si Yuandong, Si Mo, dan yang lainnya memucat. Itu adalah ki kematian abadi. Semua pasukan, bersiap menghadapi musuh. Si Yuandong berteriak dengan tajam. Gunung tulang mendekat dengan sangat cepat, mencapai Si Yuandong dan yang lainnya dalam sekejap mata. Saat gunung tulang mendekat, Si Yuandong dan yang lainnya merasakan ki kematian abadi yang luar biasa dan tak terbatas, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Pada saat itu, gunung tulang tiba-tiba terbelah dan seorang pemuda menyeramkan keluar dari dalamnya. Pemuda itu mengenakan jubah yang dipenuhi aura kematian yang berputar-putar tanpa henti di permukaannya. Merasakan ki kematian abadi yang mengerikan dari pemuda itu, ekspresi Si Yuandong menjadi serius. Pemuda itu melirik pasukan peri yang beranggotakan jutaan orang dan menyeringai pada Si Yuandong, "Jadi, kau adalah Ratu Peri saat ini." Hanya di lapisan ketiga roh surgawi. Aku tidak pernah menyangka klan peri akan melemah begitu banyak selama 1 juta tahun. Menghadapi pemuda itu, Si Yuandong merasa sulit bernapas. Dia mengedarkan semua kekuatan surgawi di dalam dirinya, menggenggam pedang peri dengan erat di tangannya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" "Siapakah aku?" Pemuda itu berpikir sejenak, lalu tertawa. "1 juta tahun yang lalu, orang-orang di benua Dewa Biru biasa memanggilku Dewa Kematian Abadi." Dewa Kematian Abadi. Si Yuandong, Si Mo, dan yang lainnya berteriak, gemetar ketakutan. Banyak ahli klan elf yang begitu ketakutan hingga mereka menjatuhkan pedang panjang mereka. Tidak mungkin, penguasa Dewa Biru telah membunuh Dewa Kematian Abadi saat itu. Kau tidak mungkin menjadi Dewa Kematian Abadi. Seorang leluhur klan elf berkata dengan panik, menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Si Yuandong juga tidak percaya. Lagi pula, sudah jelas tercatat dalam kitab suci bahwa Dewa Kematian Abadi telah dibunuh oleh Dewa-Dewa Biru. Pemuda itu terkekeh, "Tidak masalah apakah kau percaya atau tidak, karena sebentar lagi, kau akan menjadi kelompok pertama roh surgawi di bawah komandoku yang berubah menjadi roh kematian." Dengan kata-kata itu, ki kematian abadi melonjak seperti tsunami ke langit. Saat ki kematian abadi di dalam dirinya meningkat, bahkan awan di 9 langit pun berubah warna, berubah dari putih menjadi awan kematian kelabu. Langit yang cerah beberapa saat lalu juga berubah sepenuhnya menjadi pucat pasi. Di belakangnya, tengkorak gunung tulang menyerbu dan menyerbu ke arah Si Yuandong, Si Mo, dan yang lainnya. Seketika, teriakan pun bergema. Satu demi satu pasukan klan elf ditelan oleh gunung tulang. Si Yuandong, Si Mo, dan yang lainnya menyerang dengan panik, tetapi mereka putus asa karena mengetahui bahwa ketika mereka menghancurkan tengkorak-tengkorak ini, mereka akan langsung menyatu lagi. Kepala-kepala kerangka ini tidak bisa dibunuh. Pada saat ini,
Si Yuandong dan yang lainnya menyadari bahwa hanya dengan membunuh pemuda itu, tengkorak-tengkorak ini dapat dikalahkan. Bunuh dia. Dengan tekad bulat, Simo tiba-tiba menerjang maju sambil menusukkan pedang ke arah pemuda itu. Melihat hal ini, pemuda itu hanya menjentikkan jarinya, membuat Simo terpental dengan jentikan jarinya, jatuh ke tanah yang jauh, diikuti oleh teriakannya yang menyakitkan. Orang bisa melihat bahwa dadanya telah tertusuk oleh kekuatan ujung jari pemuda itu, saat ki kematian abadi melahap dagingnya dan bahkan jiwanya dengan rakus. Bab 367 Beruang Biru mengambil tindakan. Seluruh tubuh Simo membusuk, berangsur-angsur berubah menjadi roh kematian. Tak lama kemudian, ratapan mengerikan Simo berakhir. Ketika Simo berdiri lagi, penampilannya telah berubah total, daging dan darah di sekujur tubuhnya telah lenyap, aura ki kematian abadi memenuhi dirinya, dan mata abu-abunya terbakar dengan api yang mengerikan. Si Yuandong dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Tenang saja, kau akan segera menjadi seperti dia, menjadi hantu abadi. Dewa kematian abadi terkekeh keras dan tiba-tiba mencakar dada Ratu Peri, Si Yuandong. Wajah Si Yuandong berubah pucat karena terkejut, dan saat dia mencoba menghindar ke belakang, tangan Dewa Kematian Abadi terlalu cepat, menembus dadanya dalam sekejap dan muncul dari punggungnya. Si Yuandong berdiri kaku di udara, menatap dadanya dengan tak percaya. Sudah kubilang, kalian akan segera menjadi kelompok pertama hantu alam roh surgawi di bawah komandoku. Suara dingin Dewa Kematian Abadi bergema di langit untuk waktu yang lama. Sementara itu, di dalam tanah terlarang klan Elf, di bawah kekuatan melahap kuali obat, seluruh pohon Dewa Kehidupan akhirnya menerobos tanah dan terbang keluar. Akar pohon Dewa Kehidupan luar biasa panjang dan banyak, memancarkan kekuatan kehidupan yang luar biasa. Beruntung bagi Yang Xiaotian dan yang lainnya, dengan campur tangan kuali obat, mengekstraksi pohon Dewa Kehidupan dari tanah secara utuh bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya, pohon Dewa Kehidupan terbang ke ruang dalam di kuali obat. Yang Xiaotian juga mengambil tanah tempat pohon Dewa Kehidupan ditanam. Tanah ini, yang telah dibasahi dengan energi spiritual kehidupan dari pohon Dewa Kehidupan, sangat berharga dan langka, dan dapat digunakan di masa mendatang untuk menanam pohon Dewa Kehidupan lagi. Setelah memperoleh pohon Dewa Kehidupan, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya segera meninggalkan tanah terlarang klan Elf. Melewati kota klan Elf, Yang Xiaotian memanfaatkan kesempatan itu untuk meledakkan perbendaharaan klan Elf dan, bersama dengan kera iblis dan yang lainnya, memindahkan harta karun klan Elf. Mewarisi dari zaman kuno, seseorang dapat membayangkan kekayaan menakjubkan yang terkandung dalam perbendaharaan klan Elf. Hanya gunungan batu roh yang tak berujung sudah cukup untuk membuat si kera iblis, kilin api es, dan yang lainnya tercengang. Yang Xiaotian, yang tidak lagi membutuhkan batu roh, bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Namun, sebuah botol giok di dalam perbendaharaan menarik perhatiannya karena ia merasakan kekuatan kehidupan yang luar biasa dari dalam botol itu. Ketika dia membuka botol giok itu, pancaran cahaya kehidupan memancar darinya, menyingkapkan sebotol penuh cairan hijau di dalamnya. Cairan spiritual kehidupan, seru si kera iblis dan yang lainnya serempak. Yang Xiaotian menatap cairan spiritual kehidupan di dalam botol giok, merasa terkejut dan senang. Dia juga tahu bahwa pohon Dewa Kehidupan hanya dapat menghasilkan satu tetes cairan esensi kehidupan per tahun, dan botol ini seharusnya berisi puluhan ribu tetes. Cairan esensi kehidupan juga merupakan harta karun untuk meningkatkan vitalitas, dan efeknya berkali-kali lipat lebih baik daripada energi spiritual kehidupan. Dengan begitu banyak cairan esensi kehidupan, itu sudah cukup untuk meningkatkan vitalitasnya secara signifikan. Yang Xiaotian menyimpan botol cairan esensi kehidupan dengan aman. Setelah itu, kelompok itu berangkat dengan pesawat luar angkasa abisal dan melesat menembus langit saat mereka pergi. Segera setelah Yang Xiaotian meninggalkan kota Raja Peri, Dewa Kematian Abadi tiba di tanah terlarang Peri di atas gunung tulang yang tingginya 10.000 kaki. Akan tetapi, ketika Dewa Kematian Abadi melihat bahwa pohon Dewa Kehidupan telah diambil, ekspresinya menjadi gelap. Kali ini, dia datang ke klan Peri terutama untuk pohon Dewa Kehidupan. Sekarang, mendapati bahwa pohon Dewa Kehidupan telah diambil oleh seseorang. Siapa sebenarnya dia? Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tanpa pohon Dewa Kehidupan, banyak rencananya akan gagal. Mencari kematian. Lebih baik kau berharap aku tidak tahu siapa dirimu. Geramnya dengan marah. Pada saat ini, Yang Xiaotian menemukan puncak tak berpenghuni dan menelan seteguk cairan esensi kehidupan dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, memulai kultivasinya.
Setelah seharian bercocok tanam, memang, dia dapat dengan jelas merasakan vitalitasnya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tidak pergi kemanapun, hanya terus-menerus menelan cairan esensi kehidupan dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat untuk berkultivasi di puncak tak berpenghuni ini. Beberapa hari telah berlalu, energi vital Yang Xiaotian telah meningkat secara menakjubkan. Terlebih lagi, kekuatannya hampir mencapai tahap akhir dari lapisan ketiga Kaisar Bela Diri. Pada hari ini, saat Yang Xiaotian sedang berkultivasi, leluhur iblis surga pemusnahan, yang keluar untuk mengumpulkan berita, membawa kembali sepotong berita yang mengejutkan semua orang. Apa? Seluruh pasukan klan elf yang berjumlah 10 juta dilahap oleh Ki Kematian Abadi. Kera Iblis, Kilin Api Es, dan Piton Guntur Biru semuanya terkejut setelah mendengar berita itu. Ya, bahkan Ratu Peri, Simo dan yang lainnya tidak melarikan diri, kata leluhur iblis surga pemusnahan dengan ekspresi yang sangat serius, Dewa Kematian Abadi lah yang mengambil tindakan. Dewa Kematian Abadi masih hidup. Dewa Kematian Abadi masih hidup. Kera Iblis, Kilin Api Es, dan ular Piton Guntur Biru semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Awalnya, mereka mengira bahwa seseorang telah memperoleh kanon Dewa Abadi dan itu bukanlah kemunculan Dewa Kematian Abadi, juga bukan kemunculan Dewa Jahat Abadi. Namun betapa terkejutnya mereka, ternyata itu adalah Dewa Kematian Abadi. Dewa Kematian Abadi, itulah Dewa kuno. Teror yang tak tertandingi yang bahkan dianggap oleh penguasa Dewa Biru sebagai musuh besar seumur hidup. Hati Yang Xiaotian hancur setelah mendengar kemunculan Dewa Kematian Abadi. Bagaimana situasinya sekarang? Yang Xiaotian bertanya dengan suara berat. Saat ini, para hantu abadi dari klan elf sedang membantai di mana-mana, semua orang di kekaisaran klan 100 dalam bahaya, semua klan ketakutan, dalam keadaan kacau, leluhur iblis surga pemusnahan berkata dengan sungguh-sungguh, klan iblis langit, klan pesona, klan kurcaci semuanya telah sepenuhnya mengaktifkan susunan agung mereka, melarang murid-murid mereka keluar. Apakah pasukan Azure God Mansion belum tiba? Tanya Yang Xiaotian. Belum. Leluhur iblis surga pemusnah menggelengkan kepalanya, tapi bahkan jika pasukan istana Dewa Biru datang, aku khawatir itu tidak akan berguna. Lagi pula, kali ini ada lebih dari selusin hantu alam roh surgawi dari klan peri. Kecuali jika penguasa istana Azure God Mansion atau Tuan Azure Bear secara pribadi mengambil tindakan. Kata leluhur iblis surga pemusnahan. Yang Xiaotian mengangguk. Keesokan harinya, pasukan Azure God Mansion akhirnya tiba, dan yang mengangkat semangat kekaisaran 100 klan adalah bahwa baik penguasa istana Azure God Mansion maupun Tuan Beruang Azure telah datang. Lord Azure Bear terlibat dalam pertempuran yang mengakhiri dunia dengan Dewa Kematian Abadi. Mereka bertarung begitu dahsyatnya hingga langit hancur dan bumi terbelah. Banyak kota dan gunung hancur karena hantaman kekuatannya. Meskipun Yang Xiaotian sangat jauh dari medan pertempuran keduanya, dia masih bisa merasakan kekuatan penghancur dunia mereka. Di bawah kekuasaan mereka, miliaran prajurit terkuat di kekaisaran menggigil ketakutan. Setelah seharian pembantaian, keadaan akhirnya tenang. Leluhur iblis surga pemusnahan pergi untuk mengumpulkan berita dan segera kembali, berkata dengan gembira, Dewa Kematian Abadi kalah dan melarikan diri ke tanah pemakaman abadi. Tuan Beruang Biru telah mengejar. Mendengar ini, alis Yang Xiaotian berkerut. Dewa Kematian Abadi melarikan diri ke pemakaman abadi. Dalam waktu beberapa bulan, dia harus memasuki makam abadi untuk menemukan bagian terakhir dari besi surgawi bawaan. Jika Dewa Kematian Abadi bersembunyi di tanah pemakaman abadi, maka usahanya selanjutnya ke makam abadi akan sangat berbahaya. Kera Iblis dan yang lainnya juga tidak bisa senang, sekarang setelah Tuan Beruang Biru dapat mengalahkan Dewa Kematian Abadi, tetapi mereka tahu mereka tidak dapat membunuhnya. Selama Dewa Kematian Abadi tetap hidup, Kekaisaran Benua Dewa Biru akan terus-menerus dalam bahaya. Tuan Ding, apakah Anda punya cara untuk membunuh Dewa Kematian Abadi? Tanya Yang Xiaotian. Medicine Cauldron merenung dan berkata, dengan kemampuanku saat ini, itu sulit. Bahkan dengan lapisan ke-9 air guntur kesengsaraan surgawi. Tanya Yang Xiaotian. Tidak, Medicine Cauldron menggelengkan kepalanya, energi kematian abadi adalah energi yang paling sulit untuk dibasmi di dunia. Selama masih ada sedikit saja energi kematian abadi, Dewa Kematian Abadi dapat dihidupkan kembali. Bab 368, Peti Mati Surgawi Abadi. Mendengar bahwa kuali obat sekarang tidak dapat membunuh Dewa Kematian Abadi, hati Yang Xiaotian pun hancur.
Akan tetapi, meskipun kuali obat saat ini tidak dapat membunuh dewa kematian abadi, selama ada air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, adalah mungkin untuk melukai dewa kematian abadi dengan parah. Yang Xiao Tian merasa agak lega. Tuan muda, dewa kematian abadi telah melarikan diri ke tanah pemakaman abadi. Saya khawatir dia juga mengincar makam surgawi abadi, kata kera iblis. Akan sangat berbahaya bagimu jika kamu memasuki makam surgawi abadi. Itu lebih dari sekadar berbahaya. Sekalipun dewa kematian abadi terluka oleh beruang biru, dia bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh kera iblis dan yang lainnya. Di seluruh benua dewa biru, hanya beruang biru yang mampu menekan dewa kematian abadi. Makam surgawi abadi sedang terbuka, dan aku harus pergi, kata Yang Xiao Tian dengan tekad. Untuk memperbaiki pedang dewa biru, dia masih membutuhkan bagian terakhir dari besi surgawi bawaan. Kali ini, dia harus memasuki makam surgawi abadi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 1 tahun lagi. Makam surgawi abadi berisi peti mati surgawi abadi. Jika jatuh ke tangan dewa kematian abadi, kita akan mendapat masalah, kata Ice Flame Kilin dengan berat hati. Ya, jika dewa kematian abadi memperoleh peti mati surgawi abadi, aku khawatir bahkan Tuan Beruang Biru tidak akan mampu menekannya, kata ular piton guntur biru dengan ekspresi khawatir. Yang Xiao Tian tetap diam. Dia juga memiliki pemahaman tentang makam surgawi abadi. Di dalamnya terdapat peti mati surgawi abadi, artefak warisan berharga dari Sekte Iblis Netherworld kuno, dan salah satu artefak surgawi yang paling menyeramkan dan menakutkan di masa lalu. Terlebih lagi, ada rumor bahwa di dalam peti mati surgawi abadi terdapat salah satu leluhur kuno terkuat dari Sekte Iblis Netherworld, seorang leluhur yang belum benar-benar mati. Jika makhluk itu dikendalikan oleh dewa kematian abadi dan berubah menjadi hantu abadi, itu akan menjadi kengerian yang nyata. Namun, di dalam makam surgawi abadi, ada buah surgawi naga surgawi. Jika Tuan Muda bisa mendapatkannya, mungkin itu bisa meningkatkan vitalitasmu ke tingkat yang tak terbayangkan, kata kera iblis. Di masa lalu, Dewa Pedang Naga Langit telah memasuki makam surgawi abadi dan memperoleh buah Dewa Naga Langit. Kultivasinya melonjak, dan ia mengembangkan pemahaman tentang Dao Pedang Naga Langit. Yang Xiao Tian mengangguk. Sebenarnya, salah satu tujuannya memasuki makam surgawi abadi kali ini adalah untuk menemukan buah surgawi naga surgawi. Buah Dewa Naga Surgawi adalah obat dewa dari surga dan bumi dengan efek ajaib. Obat ini tidak hanya dapat meningkatkan vitalitas tetapi juga meningkatkan kultivasi, dan obat dewa semacam itu tidak memiliki efek samping. Jika dia bisa mendapatkan buah surgawi naga surgawi, itu akan cukup untuk melatih vitalitasnya ke tingkat yang tak tertandingi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian menghabiskan hari-harinya dengan mengonsumsi cairan esensi kehidupan dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, dia memerintahkan leluhur iblis surga pemusnahan dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat dan 3 api surgawi teratas. Sekarang, hanya 3 api surgawi teratas yang bisa menekan ki kematian abadi. Jadi, dia pasti harus menemukan 3 api surgawi teratas. Hari demi hari, di bawah pengaruh cairan esensi kehidupan dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, kultivasi dan vitalitas Yang Xiao Tian meningkat dengan kecepatan surgawi. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Juli telah tiba. Matahari menjadi lebih terik. Yang Xiao Tian duduk di bawah pohon dewa kehidupan, vitalitasnya terus mendidih. Vitalitasnya terus berkembang, sudah mencapai jarak 2000 mil. Dan pada saat ini, kekuatannya juga telah menembus ke alam ke-6 Kaisar Bela Diri. Melihat vitalitas yang melonjak dan membara di sekitar Yang Xiao Tian yang ganas seperti matahari, kera iblis dan yang lainnya sangat terkejut. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada kejadian besar di Kekaisaran Hundred Clan. Sejak terakhir kali pasukan Azure God Mansion dan Azure Bear bergerak, pasukan Dead Spirit dari Elf Clan telah sepenuhnya dimusnahkan. Sekitar selusin roh kematian alam roh surgawi dari klan Elf juga dibunuh dengan bersih oleh Tuan Istana dari Istana Dewa Azure. Meskipun Kekaisaran 100 klan masih memiliki beberapa roh kematian yang sporadis, masing-masing klan sepenuhnya mampu mengatasinya. Akan tetapi, sejak Dewa Kematian Abadi melarikan diri ke tanah pemakaman abadi, tak ada kabar lagi. Bahkan Tuan Beruang Biru yang membalikkan tanah pemakaman abadi, tidak dapat menemukan jejak Dewa Kematian Abadi. Jika Dewa Kematian Abadi tidak mati suatu hari, benua Dewa Biru dapat menjadi api penyucian fana kapan saja.
Melihat bahwa waktu untuk membuka makam surgawi abadi sudah dekat, Yang Xiaotian menghentikan kultivasinya dan kemudian mulai menuju ke makam abadi bersama kera iblis dan beberapa orang lainnya. 10 hari kemudian, ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di pemakaman abadi, hari sudah siang. Namun, tempat pemakaman abadi diselimuti kegelapan, dan di atas tempat pemakaman itu, lapisan kabut abu-abu tipis menutupi sinar matahari. Di dalam kabut abu-abu itu terdapat ki kematian, ki mayat, dan racun beracun. Praktisi bela diri dengan kekuatan lemah yang memasuki tanah pemakaman akan menghirup kabut abu-abu ini dan paling tidak akan diracuni, merusak organ dalam mereka, atau paling buruk membusuk dan mati. Yang Xiaotian dan yang lainnya mengusir kabut dan memasuki tanah pemakaman. Setelah masuk, Yang Xiaotian mengenakan armor surgawinya sepanjang waktu, lagi pula, tidak ada yang tahu kapan Dewa Kematian Abadi akan tiba-tiba muncul. Karena Dewa Kematian Abadi sedang bersembunyi di makam abadi, pembukaan makam surgawi abadi tidak banyak melihat aktivitas manusia, dan seluruh makam menjadi sunyi. Sekilas pandang memperlihatkan makam-makam yang menjulang tinggi tanpa seorang pun terlihat. Orang-orang ini, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Kekaisaran 100 klan di masa hidup mereka, kata kera iblis sambil melihat ke arah makam-makam yang tak terhitung jumlahnya, jutaan tahun telah berlalu, dan bahkan keberadaan yang paling kuat pun telah menjadi setumpuk tulang putih. Bahkan makhluk sekuat roh surgawi, atau mereka yang melampaui roh surgawi, tidak dapat hidup selamanya. Tiba-tiba pada saat itu, sesosok mayat terbang keluar dari sebuah makam sambil menggigit orang banyak. Mayat-mayat ini, hasil dari semacam mutasi setelah tewasnya para pejuang kuat, tidaklah lemah, tetapi mereka semua langsung diledakkan dengan satu kali tepukan telapak tangan oleh kelompok itu. Meskipun mayat-mayat ini kuat, mereka umumnya hanya berada di alam kaisar. Sangat sedikit mayat yang berada di tingkat alam Sein. Mereka sudah tidak bisa menghitung berapa banyak makam yang telah mereka balikkan karena langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada malam hari, makhluk-makhluk di tanah pemakaman itu berlarian liar. Masih ada 2 hari sebelum makam surgawi abadi dibuka, jadi kelompok itu menemukan hutan yang relatif aman untuk beristirahat malam itu. Api akan menarik makhluk kematian, jadi mereka tidak membuat api, dan malah duduk di tanah sambil minum. Tuan muda, dalam beberapa hari, begitu kau berhasil menembus alam marsial venerable, kau benar-benar bisa pergi dan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Dewa Azure dan bergabung dengan Akademi Dewa Azure, kera iblis tiba-tiba angkat bicara. Bergabung dengan Akademi Dewa Azure. Yang Xiaotian terkejut. Ya, dengan bakat tuan muda, kau pasti bisa lulus ujian Akademi Dewa Biru dan bergabung, kata si kera iblis. Akademi Dewa Biru didirikan oleh Istana Dewa Biru, dan merupakan akademi nomor 1 di benua Dewa Biru, yang mengumpulkan hampir semua jenius paling mengerikan dari kekaisaran-kekaisaran besar di benua Dewa Biru. Pada saat itu, Azure God Mansion mendirikan Azure God Academy dengan tujuan untuk menyeleksi para jenius. Mereka yang unggul di Azure God Academy dapat langsung bergabung dengan Azure God Mansion setelah lulus, tanpa perlu penilaian lebih lanjut. Hati Yang Xiaotian tergerak. Namun, seseorang harus menjadi martial venerable untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Dewa Azure, kata kera iblis. Yang Xiaotian mengangguk. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia mungkin berharap bisa menembus alam martial venerable dalam waktu setengah tahun. Kemudian, Yang Xiaotian mengetahui dari kera iblis bahwa Akademi Dewa Biru berada di Kekaisaran 10.000 Dewa, kekaisaran pertama di benua Dewa Biru. Aku tidak tahu apakah Akademi Dewa Azure punya api surgawi, tapi aku tahu mereka punya pedang surgawi, kata kera iblis. Pedang bayangan surgawi peringkat ketiga ada di Akademi Dewa Azure. Pedang bayangan surgawi adalah pedang pribadi dari Dewa Kuno, Master Bayangan Surgawi. Pedang ini tidak memiliki bayangan dan bentuk, serta dapat membunuh tanpa terasa, yang mana cukup mengerikan. Bab 369, Potongan Terakhir Besi Surgawi Bawaan. Pedang bayangan surgawi, gumam Yang Xiaotian. Pada tahun-tahun itu, dia telah melihat catatan tentang 10 pedang surgawi dalam catatan Kepala Sekolah Akademi Pedang Surgawi, Cao Sun, jadi dia secara alami akrab dengan pedang bayangan surgawi. Setelah Master Bayangan Surgawi meninggal, pedang bayangan surgawi tetap tidak memiliki tuan, kata kera iblis. Namun, tidak ada seorang pun dari Akademi Dewa Azure yang mampu menjinakkan pedang bayangan surgawi selama bertahun-tahun. Belum lagi menjinakkannya, tidak ada seorang pun yang mampu menemukan pedang bayangan surgawi, karena pedang itu tidak terlihat dan tidak berwujud. Bahkan jika pedang itu ada di depan matamu, kamu tidak akan bisa melihatnya.
Kilin api es terkekeh, Tuan Muda memiliki 11 hati pedang tak terkalahkan. Jika dia masuk Akademi Dewa Azure, dia pasti bisa menemukan pedang bayangan surgawi. Ular piton petir biru juga ikut tertawa. Kudengar kepala sekolah Akademi Dewa Biru telah menetapkan peraturan bahwa siapapun yang dapat menjinakkan pedang bayangan surgawi akan menjadi murid langsungnya. Kelompok itu mulai mendiskusikan pedang bayangan surgawi. Akhirnya malam pun berlalu. Yang Xiaotian dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka bergerak lebih dalam, mereka menemukan lebih banyak lagi makhluk mati. Icheflem Kilin dan yang lainnya menerobos masuk. Suatu hari kemudian, mereka akhirnya tiba di depan makam surgawi abadi. Di hadapan mereka, Yang Xiaotian dan yang lainnya melihat sebuah makam kuno yang sangat besar, bentuknya agak seperti piramida. Seluruh permukaannya berkilauan dengan cahaya keemasan, tetapi juga memancarkan aura kematian yang sangat kuat. Aura kematian ini tidak terlihat, tetapi semua orang dapat merasakannya. Saat itu, pintu-pintu batu makam kuno itu tertutup rapat, dan butuh waktu setengah hari sebelum bisa terbuka. Yang Xiaotian dan yang lainnya kemudian bersembunyi, menunggu makam terbuka. Kelompok itu baru saja bersembunyi ketika mereka mendengar beberapa suara desiran mendekat dari kejauhan. Beberapa pria parubaya mengenakan jubah biru mendarat di depan makam. Di dada mereka, mereka memiliki karakter, kipas, yang menarik perhatian. Melihat pakaian para pria parubaya itu, leluhur iblis surga pemusnah berseru kaget, keluarga penggemar dari Kekaisaran Brahma Agung. Kekaisaran Brahma Agung tidak diragukan lagi merupakan salah satu kekaisaran terkuat di benua Dewa Biru, dan dalam hal kekuatan, kekaisaran tersebut tidak jauh lebih lemah dari Kekaisaran Dewa Segudang. Dan keluarga Fan adalah keluarga nomor satu di Kekaisaran Brahma Agung, dan juga salah satu keluarga tertua dan terkuat di benua Dewa Biru. Tanpa diduga, orang-orang dari keluarga penggemar Kekaisaran Brahma Agung datang untuk pembukaan makam surgawi abadi kali ini. Para ahli dari keluarga Fan, yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi, jelas merupakan penguasa alam roh surgawi. Setelah tiba, mereka juga menyembunyikan diri, menunggu pembukaan makam surgawi. Tidak lama setelah orang-orang dari keluarga penggemar Kekaisaran Brahma Agung tiba, sekelompok orang lain datang. Kelompok ini memancarkan aura kematian yang bergulir. Itu adalah Sekte Angin Yin dari Kekaisaran Pagoda Buddha. Leluhur Iblis Abadi berkata dengan kaget. Kekaisaran Pagoda Buddha, seperti halnya Kekaisaran Brahma Agung, adalah salah satu dari beberapa kekaisaran terkuat di benua Dewa Biru. Sekte Angin Yin adalah salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Pagoda Buddha. Silsilah Sekte Angin Yin dapat ditelusuri kembali ke Sekte Iblis Netherworld kuno, dan pendiri Sekte Angin Yin adalah seorang tetua dari Sekte Iblis Netherworld kuno. Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Para master dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin telah tiba, mungkinkah mereka juga ada di sini demi buah surgawi naga surgawi dan peti mati surgawi abadi. Kekaisaran Brahma Agung dan Kekaisaran Pagoda Buddha sangat jauh dari makam surgawi abadi. Mereka tidak akan menempuh perjalanan jutaan mil untuk mendapatkan harta karun biasa. Kalau mereka ke sini demi buah surgawi naga surgawi dan peti mati surgawi abadi, itu pasti akan sangat merepotkan. Setelah para master dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin tiba, tidak ada ahli lain yang datang. Waktu berlalu. Tiba-tiba, cahaya makam surgawi abadi bergetar dan pintu-pintu batu perlahan terbuka. Melihat makam surgawi abadi akhirnya terbuka, orang-orang dari Sekte Angin Yin bergegas masuk ke dalam makam dengan tidak sabar. Mengikuti mereka, para ahli dari keluarga Fan juga mengikuti dari dekat orang-orang Sekte Angin Yin ke dalam makam. Setelah menunggu beberapa saat, melihat tidak ada seorang pun yang memasuki makam surgawi, Yang Xiaotian dan kera iblis pun muncul. Di dalam makam surgawi ada ruang lain yang sekilas tak berujung. Yang Xiaotian melihat arah dan terbang ke utara. Karena pemimpin klan Kurcaci, Men Fang, pernah berkata bahwa seseorang pernah melihat sepotong besi surgawi bawaan di ujung utara makam surgawi, di atas puncak es dingin ungu, yang mustahil bagi siapapun untuk mengambilnya kembali karena tidak ada seorang pun yang dapat mendekati puncak es dingin ungu. Sementara yang lain tidak dapat memasuki puncak es dingin ungu, bagi Yang Xiaotian, yang memiliki api surgawi, itu tidaklah sulit. Perjalanannya tanpa kejadian apapun. Dia menemukan banyak obat spiritual sepanjang perjalanan, tetapi Yang Xiaotian tidak menghiraukannya. Sekarang, dia harus bergegas menuju puncak es dingin ungu dengan sekuat tenaga karena makam surgawi hanya dibuka selama 1 hari. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka memasuki wilayah paling utara dari makam surgawi.
Saat memasuki wilayah utara, udara dingin menusuk, dengan butiran-butiran salju berwarna ungu memenuhi langit. Tanah ditutupi lapisan demi lapisan es ungu. Walaupun bukan es dingin ungu, Yang Xiaotian dan kawan-kawan tetap merasa dingin sampai ke sumsum, sehingga memaksa Yang Xiaotian untuk menggunakan kekuatan api bumi. Semakin jauh mereka terbang ke depan, semakin kuat udara dingin itu. Salju ungu itu perlahan menghilang, tetapi sebagai gantinya muncul angin dingin ungu. Ketika angin dingin ungu itu bertiup, mereka semua merasa seolah-olah akan dibekukan menjadi patung es. Angin dingin berwarna ungu bertambah kuat setiap kali berembus. Melihat ini, Yang Xiaotian memanggil api surgawi 1000 Buddha. Dengan perlindungan api surgawi 1000 Buddha, mereka tiba di bagian terdalam wilayah utara. Di depan mereka berdiri puncak es dingin ungu yang menjulang tinggi, dengan aura dingin ungu yang menyelimuti area tersebut. Di sekitar puncak es tersebut, terdapat banyak patung es, yang tampaknya adalah master sekte yang telah dibekukan sampai mati oleh aura dingin ungu. Yang Xiaotian menyuruh yang lain menunggunya di sana sementara dia terbang sendirian. Semakin dekat dia ke puncak es dingin ungu, semakin mengerikan aura dingin ungu itu. Aura dingin ungu di sini 10 kali lebih kuat daripada aura dingin ungu dari kuali Buddha surgawi. Untungnya, Yang Xiaotian memiliki api surgawi, jika hanya mengandalkan api bumi, dia mungkin tidak akan mampu mencapai puncak es dingin ungu. Dengan kekuatan api surgawi 1000 Buddha, Yang Xiaotian berhasil menembus aura dingin ungu yang pekat dan akhirnya mencapai puncak-puncak es dingin ungu, melihat luasnya sepenuhnya. Di puncak Purple Cold Ice Peak, ada sepotong besi surgawi bawaan seukuran kepala manusia yang tertanam di titik tertinggi. Melihat bahwa puncak es dingin ungu memang memiliki besi surgawi bawaan, Yang Xiaotian sangat gembira. Sepotong besar besi surgawi bawaan sudah cukup baginya untuk memperbaiki pedang Dewa Biru dan bahkan masih ada yang tersisa. Setelah itu, Yang Xiaotian memperluas kekuatan api surgawi 1000 Buddha hingga batasnya, melangkah maju menuju besi surgawi bawaan. Di bawah pembakaran api surgawi 1000 Buddha, es dingin ungu yang menutupi permukaan besi surgawi bawaan akhirnya mencair seluruhnya. Yang Xiaotian mengambil besi surgawi bawaan dan menyimpannya ke dalam kuali obat. Saat dia mengumpulkan besi surgawi bawaan, dia langsung mundur. Tanpa keraguan sedikit pun, karena dia merasakan udara dingin yang mengerikan di kedalaman di bawah puncak es dingin ungu. Udara dingin ini begitu kuat sehingga bahkan api surgawi 1000 Buddha tidak dapat menahannya. Benar saja, saat Yang Xiaotian hendak mundur, tiba-tiba, seluruh puncak es ungu dingin meledak dengan keras, seperti gunung berapi yang meletus. Semburan udara dingin yang mengerikan keluar dari dasar puncak es. Hembusan udara dingin ini berwarna ungu tua, ungu pekat yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Udara dingin yang mengerikan melanda langit dan bumi. Yang Xiaotian terkejut dan tanpa membuang waktu, dia pun memanggil api surgawi kesengsaraan guntur, dengan kedua api surgawi menjaga tubuhnya, dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, sambil berteriak, cepat pergi. Mendengar suara Yang Xiaotian yang mendesak, kera iblis dan yang lainnya di luar tidak berani ragu dan melarikan diri. Saat Yang Xiaotian melarikan diri, udara dingin berwarna ungu tua yang bergulung mengejarnya seperti tsunami, semakin dekat dan dekat. Bab 370, Kuali bergemuruh melawan Dewa Kematian yang abadi. Melihat embun beku berwarna ungu hitam semakin mendekat, wajah Yang Xiaotian memucat. Dia tahu bahwa api surgawi 1000 Buddha sama sekali tidak mampu menahan embun beku ungu hitam. Begitu ditelan olehnya, nasibnya kemungkinan akan sama dengan para ahli sekte yang membeku itu. Pada saat itu, Yang Xiaotian menjerit, dan dua inti emas eliksir surgawi terbang keluar. Cahaya dari dua inti emas eliksir surgawi menerangi ruang berlapis, bahkan menerangi embun beku ungu hitam yang mengejar. Langit dan bumi bergetar. Di bawah pengaruh dua inti emas eliksir surgawi, kecepatan embun beku ungu hitam melambat. Melihat ini, Yang Xiaotian mengaktifkan seni naga primordial dengan sekuat tenaga, tubuhnya ditutupi sisik naga, dan sayap naga sejati terbentang di punggungnya. Dalam satu gerakan, ia berubah menjadi hantu, menembus aura dingin ungu yang pekat. Dalam usahanya yang putus asa, dia akhirnya berhasil menjauhkan diri dari embun beku berwarna ungu hitam di belakangnya. Saat ia terbang cukup jauh, embun beku berwarna ungu hitam itu akhirnya kehabisan energi, kecepatannya menurun hingga berhenti. Yang Xiaotian merasa seperti selamat dari musibah, menyentuh dahinya yang dipenuhi keringat dingin. Beruntunglah dia memiliki dua inti emas eliksir surgawi, jika tidak, peluangnya untuk melarikan diri mungkin tidak akan besar. Namun,
dia akhirnya berhasil melarikan diri. Hati Yang Xiaotian menjadi tenang. Sekarang setelah dia memperoleh bagian terakhir dari besi surgawi bawaan, langkah selanjutnya adalah menemukan buah surgawi naga surgawi. Dia mendekati para anggota kera iblis dan bersama-sama, mereka terbang melalui udara. Buah surgawi naga surgawi dikatakan berada di dalam makam kuno yang dikenal sebagai Aula Naga Surgawi. Itu bukan rahasia bagi siapapun. Namun, gerbang Aula Naga Surgawi sangat sulit dibuka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya Dewa Pedang Naga Surgawi yang berhasil membuka gerbang Aula Naga Surgawi. Yang Xiaotian tidak yakin apakah dia bisa membukanya. Tetapi apapun yang terjadi, ia harus mencoba. Aula Naga Langit terletak di sisi selatan makam kuno. Setelah bergegas ke sana dengan sekuat tenaga, mereka akhirnya tiba di Aula Naga Langit, yang terletak di tengah gunung. Aula itu tidak besar, tetapi mencolok. Karena seluruh gunung itu gundul, tanpa pepohonan atau bentuk kehidupan lainnya, hanya Aula Naga Surgawi yang berdiri di sana, sendirian, memancarkan sensasi aneh. Yang Xiaotian mendarat di depan Aula Naga Surgawi. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Aula Naga Langit, seorang pemuda yang mengenakan jubah Ki Kematian juga terbang ke arah bagian selatan makam kuno. Pemuda itu tidak lain adalah Dewa Kematian Abadi. Saat ini, wajahnya pucat, jelas terlihat telah terluka parah oleh Azure Bear beberapa hari sebelumnya. Memikirkan cedera yang ditimbulkan oleh beruang biru, gelombang niat membunuh memenuhi mata Dewa Kematian Abadi. Kalau saja dia tidak belum mengolah kitab Dewa Abadi ke tingkatan tertinggi di kehidupan ini, dia tidak akan terluka oleh seekor beruang. Siapa sebenarnya yang telah mengambil pohon Dewa Kehidupan? Gerutunya dengan geram. Jika dia memiliki pohon Dewa Kehidupan dan menyatu dengan vitalitasnya yang kuat, dia bisa mengolah kanon Dewa Abadi ke alam tertinggi, tergantung hidup dan mati. Aku pasti akan menemukanmu. Mata Dewa Kematian Abadi berubah dingin, lalu dia melaju ke selatan dengan kecepatan tinggi. Seperti dugaan Yang Xiaotian dan yang lainnya, Dewa Kematian Abadi telah memasuki tanah pemakaman kali ini untuk mencari peti mati surgawi abadi. Menurut apa yang diketahui Dewa Kematian Abadi, peti mati surgawi abadi kemungkinan besar berada di dalam gunung api yang terletak di sisi selatan makam surgawi. Yang Xiaotian tidak menyadari bahwa Dewa Kematian Abadi sedang melesat ke arahnya. Dia berdiri di depan gerbang besar Aula Naga Surgawi, menatap rune raksasa yang menghiasinya. Dulu saat dia berada di Akademi Pedang Surgawi, dia secara khusus mempelajari aksara klan panjang, dan rune raksasa ini persis seperti itu. Akan tetapi, rune ini sedikit berbeda dari aksara klan panjang yang telah dipelajarinya, dan Yang Xiaotian hanya bisa samar-samar memahami artinya. Yang Xiaotian merenung sejenak, lalu meletakkan telapak tangannya di pintu besar, mengoperasikan seni naga purba. Kekuatan naga sejati mengalir keluar dari telapak tangannya. Pintu-pintu besar Aula Naga Surgawi, yang awalnya tertutup rapat, bergetar karena cahaya dan perlahan-lahan didorong terbuka. Para kera iblis menyaksikan dengan tercengang. Apakah Aula Naga Surgawi dibuka semudah itu? Dahulu kala, meskipun Dewa Pedang Naga Langit telah memasuki Aula Naga Langit, ia telah mengeluarkan upaya yang sangat besar, setara dengan kekuatan 9 banteng dan 2 harimau, untuk akhirnya berhasil membukanya. Saat Yang Xiaotian membuka pintu besar Aula Naga Langit, Dewa Kematian Abadi dengan cepat menerobos udara di kejauhan, menuju ke arah mereka. Dari kejauhan, dia melihat gerbang Aula Naga Langit yang terbuka dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, kemudian dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Baginya, buah surgawi naga surgawi sangat bermanfaat bagi pemulihan luka-lukanya, itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia meningkatkan kecepatannya, terbang menuju Yang Xiaotian dan yang lainnya. Para kera iblis juga menyadari kedatangan Dewa Kematian Abadi. Merasakan aura kematian yang terpancar darinya, wajah mereka menjadi pucat saat mereka menyadari sesuatu. Dewa Kematian Abadi, seru para kera iblis serempak. Yang Xiaotian juga terkejut. Pada saat itu, Dewa Kematian Abadi muncul tepat di hadapan mereka. Dia melirik ke arah pintu Aula Naga Langit yang terbuka, lalu tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian, dan dia tersenyum. Anak kecil, jadi kaulah yang membuka gerbang Aula Naga Langit. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu lagi secepat ini. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, namun, aku sangat penasaran bagaimana kamu berhasil menaklukkan api surgawi 1000 Buddha. Setelah keterkejutan awalnya, Yang Xiaotian kembali tenang, menatap tajam ke arah Dewa Kematian Abadi, menaklukkan api surgawi 1000 Buddha bukanlah apa-apa. Aku juga membunuh Deep Sea Demon Rock.
Dewa Kematian Abadi terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, menatap Yang Xiaotian dengan nada mengejek. Anak kecil, kamu bilang kamu telah membunuh Deep Sea Demon Rock. Dia tentu tahu tentang burung rok iblis laut dalam, burung itu sudah ada lebih lama dari dirinya, dan bahkan dia tidak berani mengklaim bahwa dia bisa melukai burung rok iblis, namun makhluk kecil di depannya ini mengklaim telah membunuhnya. Anak kecil, apakah kau pikir kau bisa membuatku takut hanya dengan mengatakan itu? Dewa Kematian Abadi tertawa keras. Saat Dewa Kematian Abadi tertawa, tiba-tiba, gelombang kegelapan meletus dari tubuh Yang Xiaotian, dengan hawa dingin tak terbatas yang menyapu langit dan bumi. Kura-kura hitam kegelapan yang besar muncul di atas kepala Yang Xiaotian. Ketika kura-kura hitam yang gelap muncul, ruang makam surgawi abadi tampak hampir terisi penuh. Di setiap sudut makam surgawi abadi, cahaya pelindung yang menyilaukan mulai memancar. Dewa Kematian Abadi yang sebelumnya tertawa ketika melihat kura-kura hitam yang tak terbatas, kehilangan semua warna di wajahnya. Apakah ini jiwa bela diri raja tertinggi? Mereka dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin yang telah memasuki makam surgawi abadi juga ketakutan saat mereka melihat kura-kura hitam di langit. Itu adalah raja tertinggi, jiwa bela diri raja tertinggi. Tiba-tiba, Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya melihat cincin jiwa berwarna merah keemasan muncul di sekitar tubuh kura-kura hitam yang gelap. Saat cincin jiwa emas merah muncul, kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Seluruh makam surgawi abadi berguncang, tanah mulai retak. Di dalam cincin jiwa berwarna merah keemasan, muncullah sosok yang besar dan gelap. Aura milik Deep Sea Demon Rock, bagaikan laut jiwa yang tak terbatas, melesat maju, memaksa Dewa Kematian Abadi untuk berulang kali mundur. Cincin jiwa rok iblis laut dalam. Si kecil itu tidak hanya mencoba menakut-nakutinya, dia benar-benar telah membunuh burung rok setan laut dalam itu. Gelombang keterkejutan melonjak dalam hati Dewa Kematian Abadi. Saat gelombang keterkejutan melanda hati Dewa Kematian Abadi, tiba-tiba, Yang Xiaotian berteriak, Tuan Ding. Kuali obat melesat di udara, mengembang dalam sekejap dan menjadi lebih besar dari rok iblis laut dalam, lalu meluncur turun dengan gemuruh ke arah sasarannya. Ledakan. Pada suatu saat kebingungan, Dewa Kematian Abadi diserang oleh kuali obat. Seperti meteor yang jatuh, ia menghantam entah berapa banyak gunung dan sungai.